Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 26 September 2021, gitu ya. Berita saya ambil dari channel YouTube Pikiran Rakyat. Ini ada sebuah berita menarik tentang putra sulung Presiden kita Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, gitu ya. Kita akan lihat bagaimana beliau bercerita tentang dia tidak pernah menikmati gajinya sebagai wali kota Solo, tapi itu memberikan itu semua untuk membantu rakyat yang memerlukannya. Bahkan dia bilang terkadang gajinya kurang dan dia mengambil uang pribadi untuk membantu rakyat di Solo, gitu ya. Kita akan lihat beritanya sebentar, saudaraku ya. Gibran tidak pernah menikmati gaji sebagai wali kota, katanya begitu. Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka angkat bicara. Ia mengaku tidak pernah menikmati gajinya sebagai wali kota Solo. Menurutnya gaji wali kota tersebut memang dia ambil. Namun Gibran gunakan untuk membantu warga yang tak mampu. Seperti membelikan beras dan obat untuk masyarakat. Terkadang penghasilannya sebagai wali kota tersebut tidak cukup. Dan ia pun akhirnya harus mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu warga. Namun dia menegaskan bahwa hal itu tidak apa-apa, karena ia menjadi wali kota bukan untuk mencari uang. Oke, beritanya seperti itu. Jadi ini satu berita yang bagus, yang saya lihat satu teladan yang baik dari putra presiden kita Joko Widodo, gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran suatu didikan yang baik dari keluarga presiden kita. Dan kalau saya perhatikan Bapak Presiden kita Joko Widodo juga satu pribadi yang sangat humble, satu pribadi yang berdedikasi tinggi dengan tugasnya. Banyak orang yang mencoba mengejek dan segala macam, tetapi dia tidak ambil pusing. Dia melakukan semua tugas tanggung jawabnya sebagai satu bentuk pengabdiannya sebagai presiden, gitu ya. Yang penuh dengan dedikasi tinggi dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat Indonesia menjadi satu negara yang lebih maju. Dan teladan itu pun kemudian kita lihat dari anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka tadi. Bagaimana dia menjadi wali kota Solo, tetapi dia tidak menggunakan gajinya semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi dia gunakan untuk membantu warga. Bahkan tadi dikatakan dia harus mengambil uang pribadi kalau itu kurang. Karena dia bilang menjadi wali kota Solo bukan semata-mata untuk mencari uang, gitu ya. Tetapi itu satu bentuk pengabdian. Ya, ini satu contoh yang baik, satu teladan yang baik yang kita perhatikan dari keluarga presiden kita, gitu ya. Pada video ini kita akan lihat beberapa firman Tuhan tentang sesuatu hal, bagaimana orang melakukan sesuatu dengan penuh pengabdian, orang melakukan sesuatu dengan penuh dedikasi. Dan ini harusnya yang menjadi teladan, yang menjadi contoh bagi kita semua umat Tuhan. Bagaimana kita harus belajar melakukan segala sesuatu tidak semata-mata untuk mencari kepentingan pribadi. Melakukan segala sesuatu tidak semata-mata untuk mencari kemuliaan pribadi. Tetapi semuanya adalah semata-mata karena kita bersyukur kepada Tuhan, semata-mata supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita lakukan itu dengan penuh dedikasi dan dengan penuh pengabdian. Kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Saya yakin juga ayat ini bukan satu ayat yang asing. Saya yakin kita semua sudah cukup familiar. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lanjutannya, dan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di sana Paulus menuliskan bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan ingat selalu bahwa dari Tuhanlah kita menerima upah, gitu ya. Tuhan adalah Kristus yang adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Jelas, Bu? Jadi itu yang firman Tuhan katakan mengenai bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Semua yang kita lakukan, apapun itu, Anda belajar, Anda bekerja, Anda berusaha, semuanya ingat selalu bahwa kita lakukan semuanya sebagai bentuk ucapan syukur, kita lakukan dengan segenap hati, semata-mata supaya nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan katakan, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Gitu ya. Ayat yang lain dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Di sini Petrus juga membicarakan masalah bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang melakukan pelayanannya, bagaimana seorang mengembalakan domba-dombanya, gitu ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan diri,
tetapi dengan pengabdian diri. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri menjadi sesuatu hal yang penting. Pengabdian diri menjadi gambaran bagaimana kita melakukannya dengan segenap hati. Dan tadi Petrus katakan bahwa lakukan itu bukan untuk mencari keuntungan. Lanjutannya dalam ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Posisi, jabatan, dan apapun yang kita miliki, itu bukan untuk menjadikan sesuatu di mana kita berbuat seolah-olah mau memerintah. Kita merasa bahwa jabatan, posisi itu menjadi sesuatu di mana kita memiliki suatu otoritas. Tetapi jangan lupa otoritas itu bukan kita gunakan semata-mata untuk memerintah. Gitu ya. Dan saya pernah bahas dalam satu video tentang divine authority. Di sana saya gambarkan bahwa otoritas yang Allah berikan itu bukan untuk tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak dibangun di atas otoritas di mana orang saling berkuasa, di mana orang saling memerintah satu dengan yang lainnya. Tetapi tubuh Kristus dibangun dari dasar kasih, dari dasar saling mendahulukan dan menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Otoritas yang Tuhan berikan pada kita itu semata-mata untuk menghancurkan pekerjaan iblis, untuk menaklukkan pikiran orang yang menolak pengenalan pada Kristus. Gitu ya. Dan tadi Pastor Petrus katakan, jangan berbuat seolah-olah mau memerintah, tetapi mari lakukan dengan teladan. Pekerjaan Tuhan didasari dengan kasih, saling melayani, dan keteladanan tentunya. Gitu ya. Tadi siang saya dan keluarga ikut kebaktian online dari sebuah gereja GMS, Gereja Mawar Sharon, dengan pendetanya Pak Philip Mantova gitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang kenal juga dengan Pak Philip Mantova, dan saya melihat ada suatu hal yang memberkati sekali pada saat tadi saya dengar bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang disampaikannya sederhana tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta pada waktu itu gitu ya, tapi saya lihat bagaimana dia menjelaskannya, bagaimana dengan ada gambaran-gambaran tentang latar belakang firman Tuhan, dasar-dasar Alkitabnya dia terangkan dengan sangat baik. Dan satu hal yang menarik di sana bagaimana Pak Philip Mantova juga menekankan tentang pentingnya seorang pemimpin memberikan teladan gitu ya. Pentingnya seorang pemimpin memberikan pengertian yang benar tentang firman Tuhan gitu ya, dan itu tadi sungguh memberkati kita semua gitu ya. Dan ini semua menjadi satu hal yang baik, menjadi satu hal di mana kita belajar melalui video tadi bagaimana Gibran Rakabumi Raka tadi melakukan semuanya semata-mata bentuk pengabdian, dan itu menjadi teladan yang baik buat masyarakat di Solo, bagaimana dia melakukannya semua semata-mata untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan tadi dalam bentuk beras dan obat-obatan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimanapun posisi dan jabatan kita, lakukan itu dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dengan penuh pengabdian diri gitu ya. Dan lakukan itu supaya menjadi teladan bagi orang lain, bukan semata-mata untuk memerintah atau menjadi berkuasa atas orang lain, tapi kita lakukan untuk menjadi teladan biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, makasih sudah menonton. Firman Tuhan katakan, aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.